Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari yang indah ini kita kembali memiliki kesempatan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 2 ayat 4. Demikian firman tertulis. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudaraku yang terkasih, dalam banyak pengakuan kita sebagai orang percaya, kita selalu mengagumi anugerah Allah yang telah berkorban, bersabar, mengampuni, dan berlapang hati kepada kita. Namun dalam praktiknya kita juga terlihat merendahkan anugerah itu dengan terus memilih jalan yang berdosa. Antara pengakuan dan praktik hidup dari kita sebagai orang percaya terlihat kadang jauh berbeda. Dan di titik itulah orang-orang Kristen gagal menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketidakkonsistenan antara pengakuan dan tindakan hidup menjadi permasalahan yang menjadi perhatian Paulus dalam Roma pasal 2 ayat 4. Paulus berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, menganggap sepi di dalam bagian firman Tuhan ini dapat diartikan sebagai tindakan tidak menganggap apa-apa, menganggap tidak bermakna, tidak bermanfaat, atau tidak berarti. Menganggap sepi juga bisa berarti mengabaikan anugerah Allah. Tindakan mengabaikan itu terlihat ketika jemaat saat itu lebih menempatkan hal-hal duniawi yang melahirkan kenikmatan sementara lebih penting daripada kemurahan Allah. Dan ketika seseorang menempatkan hal-hal itu lebih penting, maka dia memfokuskan seluruh energinya dan waktunya untuk mencarinya. Saudaraku yang terkasih, dengan rasa prihatin, Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat saat itu bahwa kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah seharusnya menuntun pada pertobatan. Dengan kata lain, 3 rangkaian anugerah Allah itu bukanlah sesuatu yang murah, tetapi pemberian yang mahal dari Allah, berharga, bahkan tidak bisa dibayar oleh apapun kecuali darah Kristus yang melunasinya. Pertobatan yang diharapkan dan dimaksudkan oleh ayat itu adalah perubahan hidup. Dari hidup yang sia-sia, yang tidak bermakna karena dosa, berubah menjadi sebuah kehidupan yang bermakna. Pertobatan yang terus-menerus menempatkan Allah dalam hal apapun, dalam hal pergerakannya sebagai dasar dari semua motifnya. Itu namanya bertumbuh di dalam anugerah Allah. Saudaraku yang terkasih, dengan firman Tuhan ini kita memahami bahwa sebagai orang Kristen tidak dilarang untuk mencari penghidupan di dunia ini, dan juga tidak ada larangan untuk menikmati kehidupan semasih ada di dunia. Panggilan firman Tuhan ini lebih tepatnya adalah bagaimana kita menempatkan Allah dan segala kehendaknya sebagai dasar dalam menikmati segala hal yang dipercayakan bagi kita. Dengan demikian kita pun menjadi orang Kristen yang tidak sembarangan berbuat, apalagi menghidupi dosa yang terus-menerus. Kita bisa menjadi orang Kristen yang menempatkan bahwa pemberian atau anugerah apapun dari Allah menjadi titik awal dari segala apapun yang kita nikmati. Saudaraku yang terkasih, mari di pagi hari ini kita mulai segala aktivitas kita dengan pemahaman dasar bahwa kita bisa bergerak hanya karena anugerah Allah.
Karena itu setiap pergerakan, setiap tindakan, setiap perilaku hendaknya kita dituntun pada sikap yang bertumbuh dalam anugerah. Kita pastikan bahwa setiap yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan dan berdampak baik, menghidupkan bagi diri sendiri, sesama, dan juga dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya menempatkan Engkau sebagai fokus dan dasar motivasi kami bergerak, terkadang kami gagal. Karena kami tidak lulus ujian ketika godaan-godaan kenikmatan dunia mengganggu kami. Kami sering menyingkirkan aturan dan jalan-jalan Tuhan yang semestinya kami harus lewati dan kami harus lakukan. Ya Bapa, tuntunlah kami hari ini agar kami bertumbuh di dalam anugerah yang sempurna. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami nikmati tidak bertentangan dengan apa yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Jadikanlah kehidupan kami sebagai saksi yang berbicara dan sebagai buku yang terbuka bagi dunia ini. Sehingga setiap orang siap membaca kehidupan kami di mana di sana terdapat kesaksian tentang Kristus yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa, ini doa kami. Kami memulai hari ini dan kami siap menyambut berkat-berkat Tuhan dengan topangan pendampingan dalam setiap hal yang kami lakukan. Tuhan selalu ada di sana. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu seutuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.